Jahidin menjadi wakil rakyat padahal kala itu menjadi polisi dan purna tugas polisi. Jadi begini, di awal almarhum ibu saya ketika saya mengundurkan diri jadi polisi menangis. Tetap semangat untuk selalu berbuat. Jadilah cerdas dengan banyak manfaat. Bersama channel Metalian dan Rila Official. Halo guys, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share. Pastinya di Metalian dan Darmila Official. Assalamualaikum Pak Jahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, selamat datang di ruangan saya di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Silakan duduk Mbak Eta. Terima kasih Pak. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial banget ya. Aku menjumpai tokoh inspiratif di Kalimantan Timur karena memang sepak terjang beliau di Kalimantan Timur di perpolitikan benua etan sungguh luar biasa ya. Profilnya nanti aku akan perlihatkan kepada semuanya karena kalau dibacakan durasi waktunya nggak cukup guys. Kita bersama dengan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Bapak Dr. Haji Jahidin SHMH. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya kalau ngobrol sama beliau ini, aduh, bawaannya tuh langsung jadi pintar gitu ya, langsung berapa SKS gitu. Karena beliau ini salah satu panutan saya, salah satu yang menginspirasi saya untuk terus sekolah setinggi mungkin begitu ya. Nah tapi saya masih S2, beliau udah doktor ya, mungkin sekarang guru besar nih kali ya. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai PKB Kota Samarinda Pak ya. Sampai hari ini masih menjadi Ketua Pimpinan Partai begitu. Tapi kita tanya dulu kabar Bapak hari ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak pandemi COVID-nya nih Pak? Mudah-mudahan segera landai ya Pak ya? Ya alhamdulillah di Kota Samarinda sudah kemarin saya tiba di Surabaya. Mendarat di bandara AP Pranoto, ternyata sudah tidak diperiksa lagi keluar. Wah. Berarti menunjukkan bahwa ibu kota provinsi Kalimantan Timur Samarinda sudah meredah. Sudah meredah ya, udah melandai kasusnya ya. Tapi ini pun tidak boleh kita lengah. Betul. Tetap Ya. kita waspada, jangan sampai yang sudah mau sembuh akhirnya datang lagi penyakit baru. Betul, Omikron. Omikron ya. Nah betul, setuju saya. Dan hari ini pun ketika datang ke ruang kerja Bapak, ini langsung dari ruang kerja Bapak, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, kita diperiksa suhu tubuh, kemudian juga kita sudah vaksin 2 kali ya Pak ya, kemudian kita juga tadi prokesnya luar biasa, sampai hari ini bisa duduk di sini begitu ya. Nah hari ini pendengar, hari ini sahabat kreatif, hari ini tentu saja viewers Metalian dan Darmila, kita akan mengetahui lebih mendalam begitu ya, seperti apa sih cerita seorang Jahidin kecil begitu ya. Ini kalau boleh bercerita begitu, apakah menjadi seorang wakil rakyat ini mimpi besar ketika kecil atau tiba-tiba saja tercebur hingga hari ini menjadi anggota Dewan Pak Jahidin? Baik, terima kasih Mbak. Sesungguhnya ini suatu kehormatan bagi saya. Karena sejak kecil cita-citanya sangat rendah, hanya bercita-cita ingin jadi guru SD. Guru SD Pak? Iya. Wah. Nah ketika lulus SMP melamar mendaftar di SPG, Sekolah Pendidikan Guru namanya. Lulus tetapi tidak diterima karena terlambat sehingga nama saya dicoret. Nah takdir itulah yang membuat saya nekat meninggalkan tanah kelahiran saya dari Kabupaten Nreka, Sulawesi Selatan, naik kapal laut tiba di Samarinda. Sampai di Samarinda sini baru melanjutkan sekolah, masuk SMA. Nah, sehingga dengan demikian lulus SMA mendaftarlah menjadi calon anggota Polri. Alhamdulillah lulus menjadi anggota Polri dengan pangkat yang paling rendah, yaitu Bayangkara 2. Bayangkara 2. Jadi golongan 1A itu Mbak Eta, 1 strap. Mengawali dari awal sekali ya? Dari awal ya. Menjalani pengabdian selama 25 tahun. Selama dinas, maka saya tidak menyia-nyiakan waktu. Dengan modal ijazah SMA masuk polisi, maka saya melanjutkan kuliah. Sehingga bisa menyelesaikan sarjana muda hukum.
Tahun berapa itu Pak? tahun 1986. Wah. Kemudian Sedikit waktu itu ya Pak yang masih sarjana ya. masih kurang. Masih kurang begitu. Bapak sudah sarjana hukum. Sarjana muda hukum. Mm-mm. Dipersamakan dengan diploma lah sekarang. Betul. Tapi saat itu juga di wisuda juga. Jadi sarjana muda namanya. BA kalau ada BA. Jadi gelarnya SMHK. Mm-mm. Keterpanggilan itulah dalam sehari-harinya melaksanakan tugas sebagai anggota Polri, izin dengan atasan, diizinkan untuk melanjutkan kuliah sehingga bisa menyelesaikan S1 sarjana hukum. Tahun 86. Kemudian S2-nya nih karena SH, MH. Nah, S2 tahun berapa Pak? Begini, di tahun 1997 itu S2 hukum belum ada di Kalimantan Timur. Belum ada di Kalimantan Timur. Sehingga dengan demikian saya mengurus pindah ke Mabes Polri melalui permohonan oleh pimpinan, pindah ke Polda Sulawesi Selatan, pindah tugas, tapi tujuan utamanya adalah ingin melanjutkan Magister kuliah ke S2 hukum di Universitas Hasanuddin. Hasanuddin Pak ya? Ya. Sambil melaksanakan tugas di pagi hari, sore hari kita kuliah ngambil S2 di Universitas Hasanuddin. Kemudian di Universitas Hasanuddin kira-kira 2 semester. Setelah saya lihat rata-rata yang mengajar di situ adalah asisten dosen. Ternyata dosen-dosen yang lebih senior banyak mengajar di UMI. Nah, saya punya pertimbangan lebih baik saya pindah ke UMI ini karena saya ini kan mau mengejar ilmu. Betul. Nah, transferlah saya ke UMI, jadi selesainya S2 di UMI. Kendati pun itu swasta tetapi lebih disiplin kuliahnya gitu. Betul. Sehingga magister hukum saya alhamdulillah 18 bulan selesai, tidak sampai 2 tahun. Lulus terbaik kedua. Terbaik kedua. Magister hukum. Nah, saat itu yang di wisuda hanya 9 orang untuk S2, S3-nya belum ada, S1 dan diploma hampir 1000-an ya. Untuk magister hukumnya hanya 9 orang saat itu. Wah, jadi saat itu betul-betul Iya. Bapak satu-satunya begitu Pak ya? Di tahun 2000 itu. Jadi saya dari Polda Sulsel pertama jadi S2 itu di Polda Sulawesi Wah, Selatan. bangga sekali kalau itu Pak ya. Ya suatu kehormatan lah saat itu. Kehormatan. Kemudian apa sih membuat Bapak begitu sudah duduk di kursi wakil rakyat, di kursi yang katakanlah paling terhormat begitu ya, karena mewakili rakyat begitu, kemudian mau sekolah lagi begitu, padahal posisinya sudah nyaman ketua partai tapi masih mau sekolah lagi Pak. Apa yang memotivasi Bapak? Begini Mbak Sampai Eta. kadarnya S3 begitu Pak ya? Mbak Eta. Setelah lulus S1 kita sudah merasa hebat. Ternyata kita berkecimpung, bergabung di setiap estafet-estafet baik tingkat nasional, tingkat daerah. Ternyata kita masih sadar bahwa kita ini masih kekurangan betul. Apalagi ketika kita sudah menggabung di dunia kampus, akademisi. Pendidikan kita kalau hanya S2 itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Ya datang yang lebih muda sudah S3, sudah doktor. Bahkan datang lagi dosen kita yang lebih guru besar. Nah, kita ini termotivasi lah di situ. Maka sadar kita sepenuhnya bahwa ternyata ilmu kita ini belum ada apa-apanya. Dan itulah yang semacam ketagihan untuk ingin terus belajar dan belajar. Wah, jadi termotivasi, terpacu karena Terpacu. orang juga berpendidikan tinggi ya Pak ya. Dan kita masih merasa kekurangan gitu. Kalau sekarang nih Pak, sudah S3, udah doktor, masih merasa kekurangan ilmu juga nggak nih? Sesungguhnya tinggal mengisi saja ya, Mengisi. sertifikat sudah terpenuhi. Tetapi satu sama lain namanya manusia belum sempurna itu. Kita masih sadar bahwa kita masih banyak kekurangan. Sehingga dengan demikian kita tidak boleh bangga dengan gelar doktor. Karena di antara ilmu yang kita miliki masih banyak kekurangannya. Jadi terkadang juga kita belajar dengan bawahan kita, di suatu sisi dengan sejajar dengan kita, di sisi lain dengan atasan kita. Tetapi termasuk bawahan juga itu merupakan guru karena ada pengalamannya yang kita belum sampai ke sana. Jadi ada pengetahuan kita dia tidak ketahui, sementara pengetahuan dia kita belum paham. Betul. Nah ini luar biasa guys, patut ditiru ya dokter tapi tawaduk begitu ya, melihat orang lain tuh ternyata juga punya sisi-sisi positif, Ya. sisi-sisi yang
patut dipelajari, luar biasa banget ya. Nah Pak Dokter, kalau boleh tahu nih Pak Dokter, tadi kan sampaikan bahwa menjadi wakil rakyat, menjadi polisi itu bukan mimpi, karena mimpinya menjadi guru begitu. Nah kemudian ketika menjadi wakil rakyat hari ini begitu, ini bagaimana keluarga, bagaimana orang tua begitu melihat, kok bisa seorang Jahidin menjadi wakil rakyat padahal kala itu menjadi polisi dan purna tugas polisi. Jadi begini, di awal almarhum ibu saya ketika saya mengundurkan diri jadi polisi menangis. Alasannya nanti terlantar, tidak bisa dapat pekerjaan sementara anak-anak masih kecil. Tapi saya berkeyakinan ilmu yang saya akan miliki tidaklah akan saya terlantar, karena ilmu itu adalah modal bagi saya. Betul. Jadi saya juga ini adalah tidak terlepas dari doa orang tua. Kalau makna seorang ibu bagi bapak itu seperti apa sih? Ibu tuh untuk bapak tuh seperti apa gitu? Saya telah merupakan motivasi saya. Jadi almarhum ibu saya itu kan hanya lulusan SR, sekolah rakyat. Kalau almarhum bapak memang SGA, ya, sekolah guru atas dan guru di zamannya. Kemudian kalau menurut sejarah pernah diceritakan almarhum bapak saya hanya 6 orang yang lulus di satu kabupaten saat itu. Dan bapaknya bapak lulus? Iya, karena di zaman kerajaan itu kalau di Tanah Bugis tidak semua masyarakat diizinkan oleh Belanda sekolah tinggi-tinggi gitu. Jadi yang boleh melanjutkan hanya termasuk anak-anak keturunan. Nah, almarhum bapak ini kan termasuk kakek, masih termasuk keturunan raja. Karena almarhum kakek saya itu memerintah sejak di zaman kerajaan. Estafet pemerintahan itu dilepaskan setelah terbentuk republik. Tetapi tidak jadi pemerintah, tetapi tetap dia menjadi raja di tanah kelahiran saya. Nah, sehingga kalau menurut cerita almarhum bapak saya, diizinkanlah untuk melanjutkan dari SGB, Sekolah Guru Bawah, yang tadinya saya cerita di niat untuk jadi guru. Waktu itu kan SPG, ya. Betul. SPG itu Sekolah Pendidikan Guru, Betul. setara dengan SGA di zaman dahulu. Jadi almarhum bapak saya lulusan guru, dan ketika almarhum menjadi camat juga merangkap jadi guru sekolah. Tetapi guru sekolah itu tanah dari tanah kita sendiri, bangunannya sendiri, sehingga dianggap bahwa tokoh pendidik di tanah kelahiran saya. Seorang guru tidak digaji, bahkan tempat sekolah itu adalah bangunan sendiri beliau. Jadi almarhum mungkin doa-doanya lah, jasa-jasanya selama hidupnya. Kendati pun anak tidak ditinggal, karena mulai kecil ditinggal meninggal. Tetapi Umur berapa waktu itu bapak meninggal? kelas 3 SD. 3 SD ya Pak Jadi ya? yang namanya didikan orang tua belum begitu Dirasakan. dirasakan. Yang saya rasakan adalah perjuangan ibu saya kan. Ditinggal almarhum bapak, mengikuti ke sekolah, jual gorengan di luar pagar itu. Ibu waktu itu jual gorengan untuk bisa menyekolahkan bapak dan Padahal istri seorang camat 19 tahun, tidak ada apa-apa. Jadi untuk membiayai sekolah ya jual gorengan sambil menunggu di sekolah. ya. Jadi ketika keluar ya makan gorengan itulah, uangnya dikumpul-kumpulkan untuk bayar biaya sekolah. Ada berapa saudara saat itu? Ya, 6 orang saudara. 6 orang. Tapi alhamdulillah jadi semua. Jadi semua itu berkat perjuangan bapak dan Perjuangan juga bapak, ibu. ibu. Lebih banyak ibu Iya. begitu ya, karena umur di SD kelas 3 bapak sudah tinggalkan begitu ya. Kalau sosok bapak yang bapak kenang itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa menjadi cerita motivasi buat teman-teman di luar sana begitu Pak. Sosok bapak yang bapak kenang, bapaknya bapak begitu. Yang saya kenang kan di masa saya masih kelas 2 SD, kelas 4 SD kan almarhum itu camat. Dan sangat disegani kala itu. Jadi sehari-harinya turun di sawah, Masih ke sawah juga ya Pak? masih Ya? ke sawah. Jadi stafnya kadang-kadang ada surat yang dibutuhkan dibawa ke sawah. Di sawah itu sambil cuci tangan, basuh tangan, dilap-lap di pakaian yang dipakai.
Karena ya tidak ada meja di sawah, yang mengantar surat itu disuruh nunduk, surat itu diteken di punggungnya. Wah. Jadi perintah Bapak almarhum, setiap surat yang sangat penting jangan dilambat-lambatkan, karena itu merupakan pelayanan kita. Kalau surat, kalau di zaman saya itu kan surat kartu penduduk itu kan surat kampung namanya. Ya. Kalau surat kampung saya saja dibuatkan stempel sekretaris. Jadi tidak perlu tanda tangan saya, cukup menggunakan tanda tangan stempel. Jadi itu yang termotivasi saya. Jadi saya melayani masyarakat itu, saya ingat betul itu tidak pernah menunda-nunda. Kalau bisa saya selesaikan hari ini saya selesaikan. Saya setuju. Saya pun ketika meminta jadwal beliau tidak pernah susah ya. Mau dialog interaktif ya, kemudian membuat YouTube ini Bapak selalu bisa, nih luar biasa. Ini tokoh yang menurut saya panutan sih Bapak. Jadi ini bagi saya panutan atas kedisiplinan, kemudian komitmen dan janji. Kalau beliau sudah katakan iya, tidak perlu telepon lagi kata beliau, kan sudah janji. Iya. Ini didikan polisi ya dia. Tidak akan merupakan ini kayak merasa tidak kayak berutang juga kalau kita sudah janji. Orang sudah jauh-jauh lalu kita tidak layani. Yang sama dengan peranan saya nih, kalau saya ada di tempat ini staf saya di luar memang sengaja dibuka dan tidak pernah dihalang-halangi. Siapapun bisa masuk. Siapapun masuk, karena maksud saya begini, mereka datang jauh-jauh yang sudah menggunakan biaya, meninggalkan pekerjaannya, mungkin ada kepentingannya. Lalu kalau kita tidak layani hari ini, kan besok datang lagi. Betul. Ya. Siapa tahu juga tamu itu membawa rezeki, ya kan? Amin. Jadi tidak mesti bahwa orang itu datang minta, ya kalau butuh minta tidak ada kita berikan, kan tidak ada salahnya juga kita berbahasa yang baik. Tapi ya saya namanya konsisten saya, kalau memang itu orang saya kenal, ya terkadang kalau saya lihat taraf kehidupannya lebih bagus, saya endakin. Tapi kalau saya lihat orang agak susah, ya terkadang juga saya tawarin, Bapak Ibu naik apa ke sini. Yang mau saya naik Gojek Pak, ya saya kadang-kadang saya beri ongkos pulang. Ih, baik banget ya, luar biasa. Artinya pemberian tuh 50.000, 100.000 kan Akan dikenang loh. berharga betul bagi mereka yang kehidupannya ya, katakanlah tergolong tidak mampu ya. Iya, betul. Walaupun nilainya segitu tapi berharga betul, dan itu dikenang, Selalu diingat. selalu diingat. Iya, ini pesan yang disampaikan oleh ibunda almarhumah ibunda Pak Jahid ini hampir sama dengan ibu saya. Jangan pernah mengecewakan orang lain. Gitu. Pasang itu di badan. Kalau dikecewakan pasti sedih gitu. Nah, momen tidak terlupakan bersama dengan ibunda. Saya ingat kemarin Pak Jahid pernah bilang, saya mau naik haji, Beta naik haji untuk kedua kalinya membawa ibu. Nah, setelah itu ibu meninggal dunia. Nah, momen tidak terlupakan bersama dengan ibunda tercinta itu seperti apa sih Pak Dokter? Kan saya janjikan memang saya berikhtiar. Kan di tanah kelahiran saya itu pernah saya tanya, sesungguhnya saya itu, Mak, saya ini lahir di mana? Dijawab oleh almarhum, kita tidak punya rumah, Nak. Kok bisa? Nah ini kan tanah kita luas. Enggak, kan Bapak pindah-pindah tugas. Jadi setiap pindah tugas menempati rumah jabatan. Padahal hampir kampung itu, satu desa itu sebagian tanah wakaf dari kita. Ternyata rumah tanah kelahiran saya, tempat tanggal saya lahir itu tidak ada tempat yang lahir saya. Artinya pusat saya itu ditanam di pekarangan orang lain. Jadi saya bilang rumah yang kita tempati ini rumah turun-temurun, karena semacam rumah adat. Jadi siapa yang memerintah di zaman itu, itulah yang menempati, termasuk warisan. Nah rumah itu sampai sekarang, ketika saya sudah menjadi polisi, saya tidak bolehkan direhab. Atapnya masih asli sampai sekarang, dari atap ijuk. Saya hanya melebarkan ke belakang, karena sudah sepakat dengan keluarga, karena almarhum bapak yang tertua, sudahlah inilah Wakaf. ya, kami sudah tidak mempermasalahkan, karena tanah yang lain aja kami ambil. Jadi saya sudah diserahkan lokasi itu. Boleh dikatakan sudah hak milik, karena keluarga sudah tidak. Semua yang berhak di dalamnya sudah membuat pernyataan. Mau menyerahkan. Jadi rumah asli saya itu Mbak Eta tidak ada. Setelah orang tua saya ngomong itu, terus saya konfirmasi dengan mertua saya, karena mertua saya ini masih sepupu sekali dengan bapak saya. Benar, karena saya tidak punya rumah. Memang tidak ada, Nak. Ada camat kala itu ya? Camat. Keturunan raja. Memang tidak ada. Jadi Karena rumah. bapaknya orangnya royal Iya. kan ya.
rumah yang kamu tempati itu memang rumah adat, tetapi kita termasuk saya ahli waris. Memang kita sudah tidak mempermasalahkan karena tanah yang lain sudah dibagi, ya dianggaplah bahwa itu bagian ayah kamu. Jadi rumah asal orang tua saya tuh bapak ibu saya yang saya bawa ke Samarinda ini memang tidak ada rumah bangunan, tidak ada rumah asli. Rumah orang tua masih rumah adat yang kita tempati. Nah itulah yang saya termotivasi ketika saya sudah jadi polisi. Ya. Langsung saya bangunkan rumah almarhum ibu saya. Di Samarinda. Di Samarinda jadi 20 tahun, 27 tahun menempati. Baru dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Kemudian 15 tahun lebih duluan haji dengan istri saya baru saya ikut. Waktu itu menangis-nangis tidak mau berangkat. Kalau saya tidak berangkat, saya bilang tidak bisa, Mak. Mama berangkat duluan. Anak saya kan masih kecil, ya Mama berangkat dengan istri saya. Di samping kita kesulitan ini, uang nanti saya waktunya masih ada. Nah benar, kira-kira 10 tahun kemudian baru saya naik haji. Tahun berapa itu? Tahun 2006 baru saya naik haji. Jadi ibu saya dahulukan dengan istri saya. Karena memang saya niat saya, ketika diceritakan bahwa rumah tidak tempat tinggal, maka saya suatu ketika ada kemampuan saya. Pertama saya akan bangunkan rumah ibu saya, kemudian saya hajikan bersama dengan istri saya. Kalau saya tidak haji pun tidak apa-apa, tetapi alhamdulillah doa ibu ternyata saya malah sempat 4 kali. Sedangkan ya almarhum ibu saya hanya 1 kali. Wah, saya udah terharu loh Pak Jahidin dengar kisah Pak Jahidin ini. Jadi Pak Jahidin ini menghajikan ibunda dan istri terlebih dahulu. Iya. 10 tahun kemudian baru Pak Jahidin naik haji ya. Dan jadi yang pertama adalah ibu saya, yang kedua untuk mengimbangi maka saya hajikan juga mertua saya bersama dengan istri saya. Nah, 10 tahun kemudian baru saya haji lagi bersama istri saya. Jadi istri saya yang kedua kali saya menghajikan almarhum bapak saya karena walaupun mendahului kita tidak ada kemampuan waktu itu. betul. Saya hajikanlah bersama dengan istri saya yang menghajikan bapaknya, saya menghajikan bapak saya. Jadi momen tak terlupakan bersama dengan ibunda itu saat naik haji kedua kalinya masing-masing kan Pak Jahidin? Yang pertama dia sendirian bersama dengan istri. Yang kedua kalinya saya bersama istri. Dia hajikan bapaknya, saya hajikan bapak saya juga. Iya. Kemudian Pak Jahidin kalau bisa bercerita gitu ya, ketika bersama dengan ibunda, ketika dengan mama begitu ya, saya juga mengambil mama begitu ya, bersama dengan mama begitu, ada nggak hal-hal yang paling dikenang, paling dirindukan? Apakah mungkin masakan begitu? Seorang Jahidin kecil biasanya suka makan apa yang dimasakan oleh mama gitu? Jadi inilah Mbak Ita, saya sangat merasa berdosa. Kenapa sih Pak? Karena ketika saya masih SD, kita di kampung ini kan masaknya pakai kayu, kemudian yang dimasak itu adalah jagung. Maka saya kalau pulang sekolah kan belum ada nasi. Dari almarhum ibu ini sudah menyampaikan bahwa sudah ada nasi, tinggal menunggu lauknya dulu. Padahal nasi itu belum ada. Diadakan saking jengkelnya saya. Kuali itu saya lempari, kan kuali itu dari tanah. Akhirnya kuali itu pecah, menetes air keluar, apinya pun juga padam. Nah dengan kesabaran ibu saya, api itu dihidupi kembali. Sambil saya dibujuk-bujuk, dibawa main, ada tante disuruh masak. Setelah masak baru dibawa pulang ke rumah. Jadi saya ini termasuk nakal dengan orang tua gitu. Artinya manja dengan ibu dan kondisi walaupun susah begitu kita tidak sadar bahwa kita ini orang susah. Penderitaannya untuk menghidupi kita. Dari perjalanan seorang mama ini apa yang bisa Pak Jahidin petik yang mungkin bisa dibagi kepada viewers Metalia dari Official? Kita sebagai pemuda harus seperti apa dengan orang tua? Yang saya paling kenang almarhum mama ini, karena baru 2 tahun meninggal. Tidak boleh orang lewat itu kita tidak tawari makan kalau kebetulan kita makan. Kalau ada tamu lebih baik kita tidak usah makan tamu yang kita dahulukan. Nanti kalau tamu sudah baru kita makan. Ya. Dan setiap keluarga kalau datang pasti disuguhkan makan.
paling tidak minuman lah, nggak boleh keluar dari rumah kalau tidak minum. Nah itu yang saya kenang terus, dan itu juga saya amal-amalkan dengan seluruh anak-anak saya. Karena anak saya ini kan ada 4, dan alhamdulillah ini hampir sama. Anak saya yang pertama itu setiap keluarga yang datang pasti disapa, naik motor jalan ketemu di jalan, berhenti ditawarin, tante mau kemana, apa, dia ajak aja saya antar. Padahal dia hanya lihat di pinggir jalan aja. Nah mungkin kebiasaan-kebiasaan itulah yang dilihat itu. Sehingga siapapun yang datang keluarga itu sudah menjadi budaya bahwa kita harus menyapa, kita menawarin apa yang bisa kita berikan kepada tamu kita begitu ya. Nah Pak Jaidin, kalau misalnya saya punya pertanyaan, orang tua adalah, boleh dijawab Pak? Orang tua menurut Bapak adalah? Ya yang merupakan, yang jelas orang tua adalah Tuhan pertama, Tuhan kedua kan? Tuhan kedua. Ibu bapak yang setelah Tuhan. Jadi saya anggap Tuhan kedua setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang merupakan inspirasi saya, panutan saya. Baik ibu bapak saya, karena bapak saya banyak juga peninggalan-peninggalan sejarahnya. Ketika saya sudah dewasa pulang ke kampung, pasti kebaikannya yang diceritakan orang kampung. Almarhum bapakmu dia nonton pemerintahnya begini. Sehingga saya merasa bahwa memang orang tua ini patut jadi ditiru, walaupun pendidikan mereka tidak setinggi kita. Tetapi yang jelas kedua almarhum lah yang berjasa kan? Karena ada berkat doanya kita bisa jadi manusia yang lebih taraf kehidupan itu jauh berbeda. Dan Bapak pun meyakini Bapak ada di posisi hari ini juga berkat campur tangan dan doa daripada orang tua ya Pak? 100% pasti doa orang tua. Itu yang sangat menjaga. Yang maka saya yang sangat sedih, almarhum ibu saya kan keempat kalinya wisuda ya. Wisuda sarjana muda didampingi, S1 didampingi, S2 didampingi, S3 dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Ya semestinya dokter saya harus dia menyaksikan saya pakai toga yang keempat kalinya, tetapi Tuhan berkehendak lain, ya beliau meninggal. Beliau meninggal tahun berapa itu Pak? Baru 2 tahun. Jadi sebelum pandemi ya beliau Sebelum pandemi, pas 1 minggu kemudian mau pas pandemi. Iya. Nah, saat ini juga banyak sekali Pak viewers Metalenda dan Mila yang mungkin hari ini masih dalam situasi yang kurang nyaman, merasa terpuruk dengan pandemi COVID-19 begitu ya. Bapak pun pernah nggak Pak merasakan titik terendah dalam hidup? Pernah nggak Bapak tuh dalam posisi dihina orang atau mungkin direndahkan orang sehingga Bapak menjadi besar hari ini? Oh, benar. Ketika saya masih ini kan di tanah kelahiran ini kan kelas 3 SD. Pindahlah dari Kabupaten Ngendrekan ke Kabupaten Pindrang. Mengikuti almarhum tante saya ini, adik kandungnya bapak saya. Kehabisan uang kan tidak ada bantuan dari orang tua waktu itu karena komunikasi putus. Jalanan jembatan putus, tidak boleh kendaraan lewat. Jadi sempat baik itu saya ikut dengan teman-teman mengumpulin daun jagung, orang yang baru panen jagung yang muda-muda itu dipetik baru diikat-ikat. Nah kita menungguin dokar yang lewat, andong yang dokar yang kuda itu di pada hati ini. Ya, mereka lah yang membeli itu daun jagung yang kita kumpul. Ya, baru kita dapat uang. Berapa dapat itu? Rp5 satu ikat. Itu dari pagi sampai? Enggak satu ikat, diikat-ikat seperti diikat dengan kayak rumput rapia itu. Nah, masih ada hubungan keluarga juga ketika itu lihat pada saat saya terima uang Rp5. Rp5, Rp10. Coba itu keturunan raja jadi jual daun jamu. Itu lama-lama jadi pengemis. Wah, Bapak dengar itu langsung gimana? Saya dengar langsung sampai saya menangis Pak. Bisa-bisanya begitu, kualat kali. Di lain
Saya resapi orang tua saya ini banyak yang mengagung-agungkan kok. Orang tua saya dibawa-bawa, coba Runan Raja menjual. Daun-daun. Maka saya sekeluarga ini kan sebetulnya pakai Pak Andi. Tetapi almarhum Bapak sudah tidak salah juga prediksinya. Jadi saya sekeluarga satu pun tidak ada pakai Andi. Sementara paman-paman saya pakai, sepupu saya pakai. Nah ini itu tadi yang dijaga, ternyata apa yang diprediksikan almarhum ketika nanti meninggalkan tanah kelahiran, pakai gelar Andi, suatu ketika kamu jadi buruh, akhirnya yang menyuruh yang punya uang. Nah kita ini kan hukumnya haram kalau yang tidak sejajar dengan kita untuk memerintahkan kita, yang menyuruh kita. Jadi kalau mengikuti sejarah ini kan kita tidak boleh disuruh orang lain. Tetapi kita sudah merantau, yaitu contohnya tadi. Betul. Belum saya meninggalkan antar provinsi dari kabupaten ke kabupaten, saya sudah ikut jual daun jagung itu untuk Dan itu dijual. dihina orang pula Pak ya? Dihina karena yang melihat kita ini kebetulan satu daerah yang kita melihat pada saat saya terima uang itu. Dia dalam perjalanan sampai putar dia dulu memperhatikan saya kan, dia sempat nyapa saya. Ada apa nak? Ya, saya panggil Wak kan, Wak, jual ini uangnya, ya belanja besok. Nggak ada uang dari kampung kan? Ada tapi mungkin belum sampai. Jadi dia ngomong enggak kan? Peristiwa itu apakah menjadi kelas balik Bapak? Saya Saya harus sukses, saya saya harus ya. maju. Nah itulah yang memotivasi saya, termasuk saya ini anak terhina kan. Mudah-mudahan saya suatu waktu saya akan jadi pejabat.